Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat hingga pada kesempatan ini kita bisa menjalankan ketaatan, menjalankan perintahnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ya khawatir kiram azza Allah wa iyyakum. Hari ini tanggal 9 Januari 2026
yang mana bertepatan dengan 20 Rajab tahun 1447 Hijriah. Yang artinya apa ya khotibillah azza Allah wa iyyakum? Kita semakin hari semakin dekat dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Antara Ramadan dengan hari ini hanya sekitar 30-an hari, 38 hari ataupun 39 hari. Dan ini merupakan nikmat yang besar, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai seorang hamba yang ingin berjumpa dengannya pada hari kiamat kelak. Karena inilah para salaf kita, diriwayatkan para salaf kita 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa dan senantiasa berdoa kepada Allah untuk memperjumpakan mereka dengan bulan Ramadan. Mengapa demikian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum? Karena salaf kita, mereka adalah orang yang paling paham tentang keutamaan dan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Mereka paham bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Mereka paham bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mereka juga mengetahui bahwasanya setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Inilah alasan kenapa para sahabat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum dipertemukan dengan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Allah agar mereka bisa beramal di bulan Ramadan dengan amalan yang maksimal. Begitu juga setelahnya. 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ya Fadilillah? Agar semua ibadah yang telah mereka kerjakan, jerih maya dan letih yang telah mereka lakukan di dalam melaksanakan ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan dalam mizan hasanatnya di kemudian hari. Maka dapat dikatakan azza Allah wa iyyakum, ini tentunya karunia yang besar yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sebentar lagi. Sementara kalau kita melihat kepada kerabat kita, handai taulan kita ataupun teman-teman kita, betapa banyak di antara mereka yang dulu ketika Ramadan tahun lalu kita berpuasa dengan mereka, kita berbuka dengan mereka, kita melaksanakan tarawih dengan mereka. Pada hari raya kita saling menziarahi satu sama lain dengan mereka dan saling mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Tapi jika kita jujur pada hari ini, kemana mereka? Sebagian di antara teman-teman kita sudah tergeletak di dalam perut bumi. Sebagian di antara teman-teman kita sudah menikmati hasil daripada jerih payah mereka selama hidup. Ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya sebagai taman daripada taman-taman surga. Ada juga yang dijadikan salah satu jurang daripada jurang-jurang neraka, waliyadzubillah. Namun lebih daripada itu, semua orang yang sudah tergeletak dalam kubur hari ini, akhwatillah, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah, kata mereka. Berdoa setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menikmati hidup sebagaimana kita hidup hari ini. Akan tetapi pertanyaannya, ya khotibullah, apakah mereka ingin kembali ke dunia ini untuk membeli mobil mewah mereka, mobil baru, motor baru mereka? Apakah mereka ingin kembali ke dunia untuk membangun rumah yang besar dan megah? Apakah mereka ingin kembali ke dunia ini untuk berjalan-jalan bersama istri dan anak mereka keliling dunia, bersenang-senang dengan keluarga mereka? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mereka kembali bukan untuk semua kenikmatan yang kita sebutkan tadi, akan tetapi la'alli amal salih bima tarak, kata Allah.
kembalikan ke dunia untuk apa? Agar aku, ya Allah, kata mereka, bisa melaksanakan amalan soleh yang dulu pernah aku tinggalkan, yang dulu aku lalai, yang dulu aku belum maksimal. Maka yang penting kasihnya Allah wa iyyakum, mumpung kita sudah dekat dengan Ramadan, maka maksimalkan sisa-sisa usia kita. Yang penting kasihnya Allah wa iyyakum merupakan sebuah kecerdasan bagi seorang mukmin adalah ketika dia berada atau akan didatangi oleh tamu dan agung, yaitu bulan Ramadan. Tentu mereka memerlukan persiapan demi persiapan. Kalau saja hari ini dikatakan kepada kita akan datang presiden ke rumah kita, tentu kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Bahkan kalau jarak antara diumumkan dengan kedatangannya ke rumah kita sebulan, misalkan, ada di antara kita yang akan mengecat rumah, ada di antara kita yang akan membuat kostum-kostum yang dengan itu mereka kembar, couple istilahnya. Ada di antara mereka yang akan membuat pernak-pernik di rumah mereka, persiapan demi persiapan. Yang datang sebentar lagi adalah tamu yang mulia, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu kita, tempat kita memanen pahala. Ikhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Maka apa sajakah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim untuk menyambut bulan Ramadan, atau amalan apa yang hendaknya dia lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya taufik untuk beramal soleh di bulan Ramadan? Ada beberapa amalan yang tidak boleh luput daripada kaum muslimin. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para salaf kita. Karena kita adalah orang yang mengetahui juga keutamaan bulan Ramadan, maka kita jangan kalah dengan para salaf kita, pendahulu kita, yang mana mereka mengangkat tangan 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita tidak mampu 6 bulan, paling tidak mulai hari ini kita berdoa agar dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpahan dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk beramal soleh padanya. Jangan bersandar diri kepada diri kita. Jangan mentang-mentang kita punya harta, usia kita masih terbilang muda, tenaga kita kuat, kita tidak pernah sakit, lantas kita sandarkan semuanya kepada diri kita. Nah, Allah bukan demikian. Nabi SAW mengabarkan suatu doa kepada kita yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap pagi hari. Beliau mengatakan dalam hadisnya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan selainnya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu itu ya Allah, kasih sayang aku minta tolong kepadamu, berilah kepadaku pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki diriku ini semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan kau sandarkan semua urusanku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Kenapa ikhwatillah kita perlu berdoa kepada Allah? Karena jika urusan kita sandarkan pada diri kita dengan segala kehebatan kita yang kita miliki, demi Allah semuanya akan berantakan dan kita akan binasa saat itu. Kemudian yang kedua, ikhwatillah azza Allah wa iyyakum, yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah bagi kita yang masih memiliki hutang puasa, segera dibayarkan. Segera dibayarkan. Mumpung masih ada 1 bulan lebih. Jangan sampai ketika datang Ramadan kita baru menyesal, karena ternyata waktu kita membayar puasa telah habis. Kalau saja hutang dengan manusia ikhwatillah dapat menjadikan kita orang hina, maka bagaimana dengan hutang dengan Allah? Tentu kita bisa berada dalam kebinasaan. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, silakan diganti hutanganmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ikhwati fillah azza Allah wa iyyakum, adalah hendaklah seorang muslim untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu setiap kita adalah pendosa. Setiap kita adalah pendosa.
Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menghilangkan dosa walaupun itu kecil, walaupun remeh sekali dosa tersebut. Karena satu dosa yang remeh, kita luput daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dihitung sebagai dosa yang besar. Dan efek daripada kemaksiatan ikhwatillah, Allah akan haramkan kita daripada melaksanakan ibadah selanjutnya. Perhatikan orang-orang yang berdosa, orang yang meninggalkan sholat di luar sana, pasti Allah haramkan mereka untuk membaca Al-Quran, pasti Allah haramkan mereka untuk bersedekah, pasti Allah haramkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Perhatikan pada diri kita berbuat kemaksiatan, terkadang kita tidak bisa bangun untuk sholat malam. Ini nyata, inilah efek dosa. Atau minimal jika tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari dada kita nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa dan terus dia ulang dosa tersebut, dia lupa daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebenaran. Allah ingatkan kita, falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka melakukan satu kemaksiatan, suatu ketergelinciran daripada kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala, azaghallahu qulubahum, hati mereka Allah selewengkan daripada kebenaran. Hati mereka Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada mengenal yang halal, mengenal kebenaran, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Allah jauhkan itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepadanya. Maka ikhwatillah azza wa jalla, jangan luput lisan kita daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beruntung orang-orang yang menemukan di dalam lembaran-lembaran catatan amalannya istighfar yang banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Ikhwatillah azza wa iyyakum. Kemudian amalan yang keempat yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah hendaklah kita membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang mana amalan tersebut menjadi ikonnya bulan Ramadan, menjadi amalan andalan pada bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, sholat qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Sebuah perumpamaan, kalau saja di antara kita ada yang menjadi atlet lari profesional misalkan, dia adalah juara internasional, maka tatkala sebelum perlombaan dimulai, apa yang dia lakukan? Bukan rahasia lagi bagi kita semua. 2-3 bulan sebelum perlombaan, dia melakukan pemanasan dan latihan yang intens. Kenapa? Karena dia akan dinilai oleh berbagai banyak negara. Karena dia ingin menampilkan yang terbaik, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Maka lebih aula dan lebih utama kita di dalam perlombaan di bulan Ramadan adalah untuk kita membiasakan diri kita dari melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai meningkatkan bacaan Al-Quran kita agar ketika sampai bulan Ramadan, yang mana Ramadan adalah bulannya Al-Quran, kita bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Mulai daripada melakukan qiyamul lail,
agar ketika sampai pada saat waktu kita tarawih kita tidak ogah-ogahan. Mulai daripada kita berpuasa sunnah, agar ketika sampai bulan Ramadan pada kita tidak menjadi orang yang berpuasa tidur saja kerjaan kita. Padahal sahabat Nabi SAW ketika bulan puasa mereka melakukan beberapa peperangan. Artinya mereka energi. Mereka bukan orang-orang yang bermalas-malasan ketika puasa Ramadan. Maka tentu hal tersebut tidak akan bisa, melainkan kita sudah melatih dengan puasa sunnah sebelumnya. Mulai daripada sedekah kecil-kecilan, agar ketika datang bulan Ramadan kita bisa lebih dermawan lagi. Maka mulai ikhwatillah. Karena beda orang yang masuk padanya bulan Ramadan, dia hanya menjalankan rutinitas puasa seperti yang Allah wajibkan saja, tanpa ada persiapan sebelumnya, dengan orang yang mengetahui keistimewaan Ramadan dan dia memasuki bulan Ramadan, dia ingin berlomba, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban dan membebaskan diri daripada kewajiban. Tentu beda sekali dua orang atau dua tipe orang demikian. Maka jadilah kita orang-orang tipe kedua yang mengetahui tentang keistimewaan bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terbebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala karena telah memaksimalkan bulan Ramadan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.